Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Ramdan Prastia dari Universitas Mercubuana, jurusan Teknik Sipil. Di sini saya ingin mereview modul pendidikan anti korupsi nanti UMB yang berjudul korupsi. Di sini saya ingin membahas korupsi. Pengertian korupsi. Pengertian korupsi menurut UU nomor 31 tahun 1999 JO UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Unsur-unsur tindak pidana korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 JO, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, maka ditemukan beberapa unsur, yaitu yang pertama secara melawan hukum, dua memperkara diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan yang ketiga yaitu merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Faktor-faktor penyebab korupsi. Faktor penyebab internal. Yang pertama itu sifat serakah, tamak, rakus manusia. Keserakahan dan tamak adalah sifat yang membuat seseorang selalu tidak merasa cukup atas apa yang dimiliki. Selalu ingin lebih. Dengan sifat tamak, seseorang menjadi berlebihan mencintai harta. Padahal bisa jadi hartanya sudah banyak atau jabatannya sudah tinggi. Dominannya, sifat tamak membuat seseorang tidak lagi memperhitungkan halal dan haram dalam mencari rezeki. Sifat ini menjadikan korupsi adalah kejahatan yang dilakukan para profesional, berjabatan tinggi, dan hidup berkecukupan. Lalu faktor yang kedua yaitu gaya hidup konsumtif. Sifat serakah ditambah gaya hidup yang konsumtif menjadi faktor pendorong internal korupsi. Gaya hidup konsumtif, misalnya membeli barang-barang mewah dan mahal atau mengikuti tren kehidupan perkotaan yang serba glamor, korupsi bisa terjadi jika seseorang melakukan gaya hidup konsumtif namun tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai. Lalu faktor yang ketiga yaitu moral yang lemah. Seseorang dengan moral yang lemah mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Aspek lemah moral misalnya lemah keimanan, kejujuran, atau rasa malu melakukan tindakan korupsi. Jika moral seseorang lemah, maka godaan korupsi yang datang akan sulit ditepis. Godaan korupsi bisa berasal dari atasan, teman setingkat, bawahan, atau pihak lain yang memberi kesempatan untuk melakukannya. Lalu ada faktor penyebab eksternal. Yang pertama yaitu aspek sosial. Kehidupan sosial seorang berpengaruh dalam mendorong terjadinya korupsi, terutama keluarga. Bukannya mengingatkan atau memberi hukuman, keluarga malah justru mendukung seseorang korupsi untuk memenuhi keserakahan mereka. Aspek sosial lainnya adalah nilai dan budaya di masyarakat yang mendukung korupsi. Misalnya, masyarakat hanya menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya atau terbiasa memberikan gratifikasi kepada pejabat. Lalu, faktor eksternal yang kedua itu aspek politik. Keyakinan bahwa politik untuk memperoleh keuntungan yang besar menjadi faktor eksternal penyebab korupsi. Tujuan politik untuk memperkaya diri pada akhirnya menciptakan money politik. Dengan money politik, seseorang bisa memenangkan kontestasi dengan membeli suara atau mengikut para pemilih atau anggota-anggota partai politiknya. Lalu yang ketiga itu aspek hukum. Hukum sebagai faktor penyebab korupsi bisa dilihat dari dua sisi. Sisi perundang-undangan dan lemahnya penegakan hukum. Koruptor akan mencari celah di perundang-undangan untuk bisa melakukan aksinya. Selain itu, penegakan hukum yang tidak bisa menimbulkan efek jera akan membuat koruptor semakin berani dan korupsi terus terjadi. Lalu, faktor penyebab eksternal yang keempat yaitu aspek ekonomi. Faktor ekonomi sering dianggap sebagai penyebab utama korupsi, di antaranya tingkat pendapatan atau gaji yang tak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Fakta juga menunjukkan bahwa korupsi tidak dilakukan oleh mereka yang gajinya pas-pasan. Korupsi dalam jumlah besar justru dilakukan oleh orang-orang kaya dan berpendidikan tinggi. Jenis-jenis korupsi. Pada dasarnya, praktik korupsi dapat dibagi menjadi beberapa jenis.
yaitu yang pertama, penyuapan. Penyuapan adalah pembayaran dalam bentuk uang atau sejenisnya yang diberikan atau diambil dalam hubungan korupsi. Dengan demikian, dalam konteks penyuapan, korupsi adalah tindakan membayar atau menerima suap. Penyuapan biasanya dilakukan dengan tujuan untuk memuluskan atau memperlancar urusan terutama ketika harus melewati proses birokrasi formal. Lalu yang kedua yaitu penggelapan atau pencurian. Penggelapan atau pencurian merupakan tindakan kejahatan menggelapkan atau mencuri uang rakyat yang dilakukan oleh pegawai pemerintah, pegawai sektor swasta, atau aparat birokrasi. Lalu yang ketiga itu penipuan. Penipuan dapat didefinisikan sebagai kejahatan ekonomi berwujud kebohongan, penipuan, dan perilaku tidak jujur. Jenis korupsi ini merupakan kejahatan ekonomi yang terorganisir dan biasanya melibatkan pejabat. Lalu yang keempat, pemerasan. Korupsi dalam bentuk pemerasan merupakan jenis korupsi yang melibatkan aparat dengan melakukan pemaksaan untuk mendapatkan keuntungan sebagai imbal jasa pelayanan yang diberikan. Pada umumnya, pemerasan dilakukan from above, yaitu dilakukan oleh aparat memberi layanan terhadap warga. Adapun cara mengatasi korupsi yang pertama yaitu membangun supremasi hukum yang kuat, mendorong lembaga negara untuk menutup segala akses kekeliruan dan didiskriminasi dalam tahanan atau penjara, lalu pembekalan pendidikan religi yang intensif, dan menciptakan pendidikan anti korupsi. Lalu yang terakhir membangun pendidikan moral. Penanganan korupsi. Setiap masalah ataupun setiap kasus pada dasarnya bisa ditangani, tetapi mau atau tidak pemerintah dan masyarakat untuk menangani masalah korupsi tersebut. Ada dua cara penanganan korupsi, yaitu secara preventif dan represif. Secara preventif, yang pertama itu memberikan pendidikan dini terhadap anti korupsi. Yang kedua itu merubah pola perilaku masyarakat tentang dari pola hidup konsumerisme menjadi sederhana dan menegakkan hukum sesuai dengan pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lalu itu dengan penanganan represif. Ketetapan MPR RI nomor 11 MPR 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lalu yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindakan pidana pencurian uang, Keputusan Presiden RI Nomor 127 Tahun 1999 tentang pembentukan Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara. Lalu yang ketiga itu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya tutup. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.